Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Dari banyak jenis kendaraan 4x4, banyak juga yang mungkin gue belum bahas. Dan kali ini gue akan membahas salah satu kendaraan yang banyak kalian request, yaitu sebuah Toyota FJ Cruiser. Jadi FJ Cruiser teman-teman, konsepnya itu dibuat untuk menghadirkan sebuah mobil off-road dengan teknologi 4x4 modern, tapi dengan tampang retro seperti FJ40. Jadi emang nggak cuma modelnya aja yang kembali klasik, tapi secara teknologi atau kemampuan off-roadnya itu juga masih bisa diandalkan seperti zaman FJ40 dulu. Kalau kita bilang apa aja halnya yang mengingatkan kita kembali dengan sebuah FJ40 atau Land Cruiser seri 40, pertama yang paling kelihatan di bagian grillnya teman-teman. Kalau anak-anak FJ bilangnya grill kacamata ya, kesan klasiknya dapet banget dari sini. Tapi nggak cuma grillnya aja, kalau kita lihat kap mesinnya, sebenarnya ini juga lekuk-lekuknya mengingatkan ke FJ40. Termaksud di bagian sini, ada bagian semacam kayak grillnya, walaupun ini hanya aksen aja, mengingatkan kita ke si hidung dari FJ40 yang mana dia posisinya juga ada di tengah sini teman-teman. Kemudian kalau kita ngomongin buat windshield atau kacanya yang bagian depan, ini juga sama kayak FJ40, dibikin tegak lagi teman-teman. Dan kacanya itu nggak terlalu luas ya pandangannya. Tapi yang ngebedain dengan FJ dulu, kalau di FJ Cruiser sekarang ini jumlah wipernya ada 3 teman-teman. Ini mungkin ada yang bertanya kenapa sampai 3, karena itu dia, dengan kacanya yang dia nggak terlalu tinggi dan bentuknya itu cukup melebar, jadi kalau misalnya kita cuma pakai 2 wiper aja, yang kesekanya hanya sedikit bagiannya. Jadi mau nggak mau supaya bisa optimal, bagian yang kesekanya cukup banyak, dibikinlah FJ Cruiser ini menggunakan 3 buah wiper. Geser ke samping teman-teman, hal yang mengingatkan kita ke Land Cruiser seri 40 adalah bagian atapnya. Jadi dibikin warna putih, dibikin beda dengan warna bodinya, karena ini juga jadi salah satu ciri-ciri yang sering kita jumpain di Land Cruiser 40 seperti misalnya di FJ40 teman-teman. Tapi satu hal yang berbeda yaitu untuk pintunya. Mungkin sekilas kalau kita ngelihat emang oke, cuma 2 pintu juga sama kayak FJ40, tapi kalau kita buka pintu depannya, ternyata bagian belakang itu juga memiliki akses melalui pintu kecil yang modelnya suicide door ya, kalau kita bilangnya, atau rear hinge door, di mana dia engselnya ada di bagian belakang, jadi ngebukanya itu seperti ini. Nah, ini menurut gue menjadi satu hal yang unik, tapi di satu sisi juga mungkin juga menjadi satu hal yang kadang-kadang ngebikin kita repot. Repotnya kayak gimana? Nanti gue akan contohin. Gue tutup dulu. Kita akan lihat ke bagian belakang. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat kaca yang ada di sebelah gua ini sebenarnya juga salah satu hal yang mencirikan sebuah Land Cruiser 40. Di mana dulu di FJ40 dan kawan-kawannya, di bagian kaca sampingnya, yang bagian belakang, itu dia ngelekuk, ngelanjut sampai ke arah bagian belakang dari mobil, teman-teman. Jadi ini juga ikut diaplikasikan di FJ Cruiser. Sementara bagian lain di belakang, yang boleh dibilang kurang lebih sama kayak FJ40, yaitu untuk ban serepnya. Modelnya juga sama, model konde, tapi satu hal yang menurut gue cukup unik, untuk kaca belakangnya. Karena ada wiper untuk kaca belakangnya, tapi ukurannya kecil banget teman-teman. Kurang lebih hanya sejengkal, hanya sekitar 15 cm. Walaupun begini, tapi kayaknya lebih dari cukup ya teman-teman ya. Karena bagian yang disekak di kaca belakangnya juga nggak terlalu luas bidangnya. Nah, tapi kalau kita ngomong untuk ngebuka pintu belakangnya, dia baru berbeda dengan Land Cruiser 40. Karena dibukanya itu nge-swing ke samping.
bukan model barn door atau kupu-kupu seperti di seri 40 ataupun modelnya yang liftgate. Sementara kalau ngomongin bagasinya sih, menurut gue sih cukup luas ya teman-teman ya. Walaupun ya kalau dibandingin sama Land Cruiser lainnya, hitungannya ya ini tetap lebih kecil. Tapi kalau misalnya ngelihat bodinya yang compact seperti ini, terus bagasi ruangannya segini, menurut gue sih oke banget sih teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk bagian sasis dan juga suspensi. Jadi FJ Cruiser ini dia menggunakan sasis yang sama dengan Land Cruiser Prado. Tinggal ngikut aja ya, tahunnya di tahun yang mana gitu. Nah, selain sasis, untuk bagian kakinya, kurang lebih juga dia banyak menggunakan parts yang sama dengan Prado dan beberapa Toyota lainnya ya. Mau itu Hilux, mau itu 4Runner, Tacoma, dia banyak partsnya yang sama teman-teman. Jadi untuk sistem suspensi juga sama. Kalau untuk bagian yang depan itu pakai double wishbone. Kalau untuk yang bagian belakang, dia pakai Garden Solid dengan model suspensi 5-link. Atau kalau di Toyota bilangnya multi-link. Sebenarnya sih kalau 5-link-nya itu berarti ya 4-link dengan satu track bar ya, atau dengan satu lateral arm, teman-teman. Nah, ini kalau kita ngomongin bannya, ini juga ukurannya sama dengan yang ada di Prado, yaitu 265/65 R17. Tapi kalau untuk velgnya yang ada di FJ Cruiser ini velgnya udah menggunakan velg TRD yang ada di varian TRD. Karena emang kalau kita ngomongin FJ Cruiser, ini di Amerika sendiri juga variannya cukup banyak, di mana salah satu varian andalannya adalah TRD, yang boleh dibilang itu juga menjadi varian di tahun-tahun akhirnya sebelum akhirnya FJ Cruiser mulai pensiun, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi walaupun FJ Cruiser itu dia basicnya kurang lebih sama seperti Prado, tapi kalau kita ngomongin beberapa data lainnya, seperti misalnya bobot dan wheelbase, ternyata itu berbeda. Dan pengaruhnya apa? Salah satunya adalah kemampuan off-roadnya. Pertama untuk bobotnya, teman-teman. Jadi kalau di Prado dengan di FJ Cruiser, itu selisihnya bisa mencapai 400 kilo. Itu kalau kita pakai kendaraan dengan selisih 400 kilo untuk off-road, itu perbedaannya akan cukup berasa, teman-teman. Yang udah pasti lebih enteng seperti misalnya di FJ Cruiser ini dengan kaki yang kuatnya seperti Land Cruiser lainnya, tentunya dia akan banyak kelebihannya. Mulai dari bobot yang ringan, jadi manuver lebih enak. Kalau kita harus melakukan recovery, itu juga recovery-nya jauh lebih mudah ketimbang yang lebih berat dan beberapa kelebihan lain. Sementara kalau untuk wheelbase-nya, tadi gue juga bilang berbeda. Wheelbase-nya yang ada di FJ Cruiser ini kurang lebih sekitaran 10 cm lebih pendek. Jadi yang ada di sini yaitu 105 inch. Dan kalau menurut gua wheelbase 100 inch lebih-lebih dikit itu menjadi wheelbase yang sangat ideal untuk kita pakai off-road. Nggak kependekan dan juga nggak kepanjangan. Dan ternyata di FJ Cruiser ini dia memiliki wheelbase yang sangat ideal untuk dipakai off-road. Kalau ngomongin untuk mesin, jadi di FJ Cruiser itu hanya ada satu pilihan mesin, teman-teman. Yaitu mesin bensin V6 kurang lebih 4000 cc dengan kode 1GR-FE. Ini adalah mesin favorit gua, teman-teman. Waktu gua pertama kali nyobain dulu, nyobanya di Prado, dan langsung jatuh cinta. Kenapa gua seneng? Karena mesin ini terasa pas dan power band-nya itu cukup imbang atau cukup rata dari RPM bawah sampai RPM atas, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mesin 1GR ini, yang gue suka sebenarnya di satu sisi, kita untuk ngendalinnya gampang, teman-teman. Ngendalinnya enak, nggak terlalu ada gejala kayak kurang di bawah atau kurang di atas. Tapi overall terasa pas aja gitu, teman-teman. Tapi yang bikin gue makin cinta, sebenarnya karena mesin ini dipakai sama salah satu pembalap idola gue dari Jepang, yaitu Kawabata, di mana Kawabata ini sebenarnya dia adalah drifter top Jepang ya, bahkan dunia. Tapi gua jatuh cinta dengan mesin 1GR karena Kawabata itu juga ikutan di Rally AXCR menggunakan Prado 150 yang mesinnya adalah mesin 1GR. Jadi selama beberapa tahun gua nontonin aksinya ya, walaupun cuma di video aja ya. Wah, top banget sih. Prado pakai mesin 1GR, tenaganya oke, suaranya juga nikmat bener. Ya,
Jadi mesinnya hanya satu, teman-teman. Tapi kalau ngomongin 1GR sendiri, sebenarnya dia itu di FJ Cruiser ada 2 varian lagi. Kalau untuk yang tahun awal, 2006 sampai 2009, itu dia masih menggunakan single VVT-i. Sementara yang tahun 2010 ke atas, itu udah menggunakan dual VVT-i. Jadi kalau kita ngomongin tenaganya ya, paling tingginya kurang lebih bisa sekitar 260 HP dengan torsi sekitar 367 Nm. Bismillah, Assalamualaikum. Sekalian kita buka yang belakang. Wah, oke. Sekarang kita akan ngebahas untuk interior ya teman-teman. Jadi begitu masuk ke dalam, kita kembali diingatkan lagi dengan FJ40. Kayak misalnya untuk bagian dashboardnya di tengah sini, ada warna panelnya yang dibikin sewarna dengan body. Ya, walaupun hanya di bagian tengah aja ya, nggak seluruhnya warnanya ngikut body, tapi udah cukup dapat lagi ya retronya. Udah cukup dapat nyetir sebuah kendaraan seperti FJ40-nya. Sementara bagian lainnya di interior, ini juga semakin menguatkan kalau mobil ini emang diciptakan atau dibikin sebagai mobil off-road, teman-teman. Pertama, dia banyak di bagian dashboard yang emang bisa dicuci dengan air. Termasuk untuk bagian karpet dasarnya, ini nggak pakai karpet model bludru gitu, teman-teman, tapi pakai karpet karet yang mana untuk membersihinnya kalau misalnya udah banyak kena lumpurnya, itu jauh lebih mudah. Terus menurut Toyota, mereka juga mendesain bagian dari tombol-tombol maupun switch yang ada di dalam sini ukurannya ekstra besar supaya kalau kita pakai sarung tangan katanya ngoperasi ini tetap gampang alias mencetnya nggak kesusahan, teman-teman. Nah terus yang menurut gue unik yaitu untuk si dashboardnya, dimana dashboardnya ini dia sangat tebel, teman-teman, sampai-sampai kita bisa naruh nampan dengan piring dan gelasnya semua di atas ini untuk kita sembari makan. Soalnya ini benar-benar panjang banget dan permukaannya rata. Jadi buat kita naruh piring, gelas, dan lain-lain itu dipastikan akan aman, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita ngomongin untuk transmisi, jadi transmisi di FJ Cruiser pilihannya itu ada yang otomatis 5 speed atau ada juga yang manual 6 speed. Sementara kalau transfer case-nya dia modelnya part-time, teman-teman. Jadi dalam kondisi normal tetap ada 2 haknya. Seperti misalnya di mobil-mobil modern sekarang ya, seperti Fortuner dan lain-lain, itu juga masih banyak mempertahankan sistem transfer case part-time. Jadi pada intinya ada 4x2-nya. Nah, kemudian teman-teman, ada satu hal yang pengen gua share, yang tadi sempat gua bahas, yaitu untuk pintu belakangnya, teman-teman. Ternyata kita bisa menemukan kesulitannya saat kita menggunakan FJ Cruiser ke beberapa tempat yang boleh dibilang untuk kita ngakses keluar masuk pintunya agak susah. Oke, kayaknya sebelum test drive, gua kasih tauin dulu ya yang gua maksud. Oke teman-teman, jadi gue sekarang akan peragain, gue akan simulasiin kalau misalnya lagi pakai FJ Cruiser dan kita parkir di tempat yang agak sempit. Gue sekarang lagi sama Eca, kita berdua akan coba keluar dan kita lihat betapa ribetnya keluar dari FJ Cruiser. Oke, Eca, kita coba. Oke. Ya. Ini kayaknya lu dulu. Iya. Gue dulu, bentar. Terus. Oke, aman, nggak mentok. Oke. Gue dulu ya. Sip. Sulit juga ya. Kalau ini gue tutup, ini harus muat kayaknya saya keluar. Enggak, kalau ini gua tutup, lo... iya, bentar. Lo duluan deh, Gue turun duluan ya? Ya. Ini udah mentok pintu belakangnya. Nah, gua juga mesti keluar. Nah, coba. Gue juga mesti keluar. Soalnya kalau enggak, Sami Mawon, cuma lo doang keluar. Kayaknya rapet banget. Hah? Terus udah, kita mesti duluan. Enggak, soalnya kalau ini ditutup, kan harus yang belakang dulu kan? Iya, sementara yang belakang ini bisa diperjelas gini. Sampai gua kesini kemarin ya? Gua ingat. Nah, jadi lo gua tarik ke sini, Cak. Lo gua tarik ke sini. Nah, ini bisa nih. Nah. Geblek.
teman-teman, saatnya kita untuk nyoba test drive-nya seperti gimana. Pertama gue pengen ngomongin dulu buat posisi duduknya. Jadi kayak gue bilang tadi, kalau misalnya kita nyetir mobil ini tuh rasanya mundur banget karena si dashboardnya yang tebel ya, yang panjang. Jadi posisi kita juga ikutan, jadi rasanya semakin menjauh dari moncong mobil ini teman-teman. Nah sementara kalau misalnya si joknya ini juga nggak ditinggiin, rasanya tuh cukup tenggelam teman-teman. Mungkin wajar juga ya, karena market utama dari FJ Cruiser untuk orang-orang bule, orang-orang Amerika. Jadi posisinya itu adalah posisi yang kalau didudukin sama orang Asia itu langsung otomatis tenggelam. Makanya kayak gua pun nih yang tingginya 178 cm, gua pun harus naikin si pengaturan joknya ini, ditinggiin sampai mentok. Baru akhirnya gua dapat posisi yang boleh dibilang nggak tenggelam. Cukup commanding, cukup optimal, sekalinya pun gua pakai mobil ini untuk di medan off-road. Enak ngelihat ke depan, ke kanan kiri, sekarang baru enak begitu si joknya udah dinaikin teman-teman. Nah tapi kalau ngomongin buat handlingnya, ini justru gue seneng banget ya teman-teman ya, karena dibalik bentuknya yang kotak, yang kaku banget, tapi buat handlingnya tuh enak teman-teman. Manuvernya enak, terus buat kita pakai jarak jauh ya, kayak kemarin gue nyobain ke Lampung tuh juga enak, nggak gampang capek. Bener-bener persis kayak lagi nyetir Prado. Walaupun di satu sisi karena bentuknya yang kayak gue bilang, misalnya gue ngeliat ke depan aja tuh rasanya jauh banget teman-teman. Itu bikin gue kalau misalnya mau nyalip-nyalip gitu, mau mungkin di luar kota kita mau melakukan manuver-manuver yang kecepatannya juga cukup tinggi, nggak sepede di Prado. Walaupun ya sebenarnya sih pas kita ngelakuin manuver itu sih ternyata sih ya oke-oke aja sih ya, nggak seserem yang dibayangin sebelumnya. Tapi ya balik lagi dari awal, karena ngelihat bentuknya yang sangat kotak banget seperti ini, rasanya kayak takut kayak mau tumpah ya, karena body rollnya tinggi. Nah tapi kalau kita ngomongin body rollnya, ada sebagian orang yang begitu nyobain FJ Cruiser merasa oh ini aman sih, nggak masalah. Tapi kalau di Amerika sendiri dengan highway yang sangat lebar, kita bisa ngembangin kecepatan cukup tinggi, ternyata orang-orang bule malah banyak yang merasa FJ Cruiser itu hitungannya masih terlalu ini banget, boty banget, kayak perahu gitu. Kalau kita udah pakai kecepatan tinggi tuh rasanya ayunannya berasa banget gitu. Tapi kalau misalnya buat cruising di dalam kota, kita nyantai-nyantai aja sampai ke medium speednya gitu, body roll atau ngayunnya menurut gue sih oke sih, malah nyaman banget. Jadi ya tetap pada akhirnya ada plus minusnya kalau kita ngomongin untuk karakter ayunan dari suspensinya. Tapi overall yang gue rasain emang seperti nyetir sebuah Land Cruiser Prado, tapi versi bodinya modern retro, alias versi bodinya lebih kotak. Oh, dan lebih ringan pastinya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk nyobain gimana rasanya di medan off-road. Paling pertama banget yang gue rasain adalah gue seperti lagi nyetir Land Cruiser Prado. Itu dia, karena kayak gue bilang tadi, dari mulai sasis sampai berbagai macam bagian di kayak kaki, itu banyak yang sharing parts dengan Prado dan beberapa Toyota lainnya. Jadi kayak misalnya gue ngelewatin alur air yang selang-seling gini, kanan kiri, naik turun, rasanya cukup nyaman teman-teman. Nah selain itu, kalau misalnya kita ngomongin karakter di Land Cruiser modern teman-teman, sekarang itu ada teknologi yang dinamain e-track atau A-track, dimana itu adalah teknologi di Toyota yang memungkinkan mobil ini melakukan traction control dengan mengaplikasikan rem. Jadi bukan dilimitasi secara output dari tenaga mesin, tapi dilimitasi pergerakan roda dari ngerem di roda-roda yang dibutuhkan. Jadi ambil contoh, misalnya gue lagi lewat gundukan yang cukup tinggi ini teman-teman, dimana kaki-kakinya akan artikulasi semua. Ini nanti gue akan ketemu titik yang mana rodanya akan mulai ngangkat.
dengan teknologi e-track itu, atau simpelnya kita ngomongnya brake LSD ya, dia akan melakukan pengereman ke roda yang spinnya terlalu banyak. Nah, jadinya akhirnya pembagian traksi ke seluruh rodanya bisa lebih optimal lagi. Oke. Wah, asik banget. Kita coba gas di sini. Wah, asik banget. Oke, gue mau balik arah dulu di sini sambil kita lewatin gundukan lagi. Nah, kemudian teman-teman, walaupun mobil ini basicnya itu sama dengan Prado, tapi salah satu kelebihannya untuk off-road karena bobotnya yang ringan, jadi kita bisa lebih mudah untuk melahap obstacle. Jadi bodi ringan ini nggak cuma bikin si mobil lebih gesit aja teman-teman, tapi juga kalau kita menemukan obstacle yang ada potensi nyangkutnya, mobil ini bisa lebih mudah lolos dengan bobotnya yang lebih ringan sekitar 400 kilo dibandingkan Prado. Dan kemudian untuk wheelbase-nya yang tadi gue juga bilang, wheelbase 105 itu menurut gue sangat ideal banget. Nggak terlalu kepanjangan yang bikin breakover angle-nya jadi kecil angkanya, dan nggak terlalu kependekan juga yang bikin kalau kita lagi artikulasi mobil lebih gampang terbalik. Jadi pas gitu 105, karena menurut gue wheelbase dari 100 inch sampai 105 tuh nikmat dan optimal banget untuk kita gunakan off-road. Jadi kalau kita naik ke tanjakan dengan posisinya miring seperti ini, ngambil nggak dari lurus, nggak perlu takut juga kayak bannya mudah terangkat yang bagian belakang. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review dan test drive-nya yang singkat ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dan juga bermanfaat video ini. Dan terima kasih juga ke Om Oscar ya, yang udah minjemin FJ Cruiser-nya ini. Luar biasa, akhirnya kita bisa ada sesuatu yang dibagi lagi dari sebuah FJ Cruiser kepada teman-teman semua. Oke, saatnya gue untuk pamit. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih dan sehat-sehat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe untuk yang belum, dan juga like serta share jika mungkin video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya. Gua pamit dulu dan sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.